Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita Fatih Atna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Diandra Yuliana Dewi, lalu ada Anggi Rismawati dan Endita Jihan Nuha yang akan mendeskripsikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Scatter Plot. Memasuki pengertian, scatter plot adalah disebut juga diagram pencar atau diagram sebaran, merupakan diagram yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Cara penyajiannya akan dipaparkan oleh Mbak Edita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cara menyajikan data menggunakan scatter plot atau diagram pencar. Langkah pertama yaitu kumpulkan data X dan Y yang telah dicari, kemudian susun pada tabel. Nah, tabel ini untuk mempermudah ketika kita mau menuliskan skala pada diagramnya. Kemudian, tentukan nilai maksimum dan minimum dari nilai X, Y tadi, dan buatlah skala pada sumbu horizontal dan vertikalnya dengan ukuran yang sesuai, supaya nanti diagramnya itu lebih mudah untuk dibaca. Nah, kemudian yang ketiga, tebarkan plot pada diagram tadi. Misal ada data yang nilainya sama, tapi dari pengamatan yang berbeda. Untuk plotnya, kita bisa digambarkan dengan dua lingkaran konsentris atau pada titik yang sama. Atau bisa juga plot titik kedua digambarkan berdekatan dengan plot titik yang pertama. Nah, kalau udah, kita bisa menambahkan keterangan pada diagram tersebut untuk mempermudah orang lain memahami diagramnya. Contohnya kayak judul, ini tuh diagramnya tentang apa. Terus bisa juga pada sumbu horizontal kasih keterangan apa gitu dan vertikalnya dikasih keterangan juga. Nah, terus kalau udah penyajian pada scatter plot sudah jadi. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami praktikkan ke program R. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Edita atas penjelasannya. Selanjutnya, kita memasuki contoh penggunaan scatter plot yang diaplikasikan menggunakan aplikasi yang disebut program R, yang mana akan disampaikan oleh Mbak Reni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan scatterplot dengan program R. Kami mengambil sampel data dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2000 hingga 2011 seperti pada tabel berikut. Pada tahun 2000 jumlah penduduk 103.473. Lalu pada tahun 2001 jumlah penduduk 105.431. Pada tahun 2002 jumlah penduduk 107.471. Pada tahun 2003 jumlah penduduk 109.979. Pada tahun 2004 jumlah penduduk 111.458. Pada tahun 2005 jumlah penduduk 114.598. Pada tahun 2006 jumlah penduduk 116.513. Pada tahun 2007 jumlah penduduk 117.860. Pada tahun 2008 119.811. Pada tahun 2009 jumlah penduduk 121.749. Pada tahun 2010 jumlah penduduk 122.055. Pada tahun 2011 jumlah penduduk 123.283. Berdasarkan data tersebut, kita dapat membuat scatter plot sederhana dengan menggunakan program R dengan sintaks sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Mbak Diandra. Kepadanya bersih. Baik, memasuki
sintak yang akan diaplikasikan pada program R. Mungkin Mbak Anggi bisa menjelaskan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi di sini nanti untuk tahunnya kita masukkan pada data X, selanjutnya untuk data penduduknya kita masukkan pada data Y. Lalu kita tuliskan sintak plot XY, type Xlab. Xlab-nya itu untuk tampilannya yaitu X-nya tahun dan Y-nya penduduk. Lalu main itu untuk judul. Di sini kita memberi judul pertumbuhan penduduk Indonesia. Lalu untuk menjalankan program, kita Ctrl A terlebih dahulu. Selanjutnya kita Ctrl Enter. Maka program berjalan. Untuk hasilnya, akan ditampilkan seperti ini. Ini untuk type P, di mana hanya ada lingkaran-lingkaran saja. Lalu selanjutnya kita akan mencoba tipe lain. Selanjutnya di sini kita bisa mengubah tipenya seperti menjadi tipe O. Lalu kita jalankan kembali programnya. Untuk tampilannya seperti ini. Cuy. Selanjutnya untuk tipe-tipe lebih lanjut bisa dijelaskan oleh Mbak Reni. Baik, selain menggunakan tipe-tipe yang udah dijelaskan Mbak Anggi, kita juga bisa menggunakan jenis tipe lain untuk atribut tip, diantaranya seperti tipe I untuk memberi garis penghubung antar titik, mohon maaf sebenarnya itu tipe L, bukan tipe I. Nah, tampilannya akan terlihat seperti pada layar. Baik, sudah Mbak Anggi. Kemudian tipe selanjutnya yaitu tipe B, yaitu untuk memberi garis penghubung dengan penebal titik. Untuk hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu tipe C, yaitu untuk memberi garis penghubung tanda titik. Untuk hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu tipe H, yaitu untuk membuat histogram. Untuk hasilnya bisa dilihat ya, seperti pada layar.
Kemudian selanjutnya yaitu TPS, yaitu untuk membuat grafik fungsi tangga. Untuk hasilnya dapat terlihat seperti pada layar. Baik, cukup sekian saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Scatterplot. Apabila ada yang belum jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.